menceritakan. Nah, betul. Betul. Buset, betulan ya. Enggak dapat ini. Gambarnya nomor gini. HP. Kok lulus? Banyak beritanya salah. Lulus ujian kualifikasi. Jadi stepnya kalau di Masih ada 4 kualifikasi lagi. Jadi kemarin proposal ujian kualifikasi itu yang pertama. Tapi ujian kualifikasi itu juga susah banget ya, nggak bisa. Dia nggak tidur seminggu. Lagi nggak apa-apa biar tahu. Mentornya gurunya tuh yang bilang ujian kualifikasi itu memang lumayan susah. Kayak bener-bener apa ya? Ternyata ya memang benar nggak mandang siapapun yang ada di depannya ya, namanya mereka ada 7 pemuja, ada profesor-profesor yang memang ahli di bidangnya masing-masing dan mereka benar-benar memberi masukan-masukan yang alhamdulillah bisa menyempurnakan nanti disertasinya. Kenapa pun nggak bisa tidur seminggu? Padahal dengan banyak catatannya, waduh, jadi selama sidang kenapa aku sampai nangis itu karena di aku ujian kualifikasi orang pertama di angkatanku plus 2 jam. Yang lain cuma 15 menit. Sebetulnya ada di strap. Aku sampai jadi lumayan berat tapi alhamdulillah. Yang nungguin aja capek. Gimana yang itu? Tapi dia butuh. Padahal udah 3 hari aku presentasi depan dia bersin katanya. Kalau itu kan jalan penting juga nih. Kadang step selanjutnya apa, Bun? Step selanjutnya ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Anak-anak sidang proposal. Terus kan setahun setengah kemarin itu kan aku lebih ke belajar ya, lebih ke benar-benar belajar yang ada kuliahnya dan lain-lain. Kalau setahun itu udah setengah aku lewatin. Setahun setengah ke depan ini benar-benar disertasinya. Kebetulan aku pilihnya penelitian yang kualitatif, jadi akan banyak orang yang wawancara gitu. Jadi kayaknya di kelas aku sendiri apa berdua ya, yang lainnya pakai penelitian kualitatif. Disertasi soal apa sih? Kayak stres atau apa kepikiran soal Karena kan dulu judul aku kan yang memang aku concern banget adalah kekerasan terhadap perempuan ya gitu. Nah, sekarang tiba-tiba aku ganti judulnya yaitu adaptasi psikologis terhadap transformasi digital gitu. Karena menurut mereka belum ada yang angkat ini kalau kekerasan. Tapi jurnal yang aku bikin tetap tentang kekerasan karena udah terlanjur setengah jalan, jadi yang berubah cuma disertasinya. Tapi kalau jurnal yang kemarin itu ada kekerasan. Dulu bagi waktunya gimana sih, Bun? Apa di sini udah mapan itu sebagai entertainer. Bagi waktunya juga gimana, Bun? Ada batasannya lagi juga dari pihak papa kan mungkin karena papa aku juga dulu dokter gitu, jadi kayak pengen ada anaknya juga pernah selalu bilang bahwa mungkin ada anakku selalu yang dokter juga. Dan kebetulan PSDM ini cocok banget sama pekerjaan ayahku dulu, yaitu di UNICEF gitu, orang dan itu yang memang membutuhkan beliau gitu. Mudah-mudahan dengan nanti aku bisa lulus bisa banyak berdedikasi orang Indonesia. Sendiri gimana sih? Jadi minum waktunya gimana sih, Bun? Saya kan S4. Oh iya. Loh, sebentar lagi lulus S1 loh. Nih. Nah, Saling support dalam pendidikan itu bagaimana sih? Nanti tanya Dani. Kalau Dani bilang kalau aku ini S4. Ah, kamu tuh S4. Ngebagi waktunya gimana sih, Bun? Kan sibuk juga nih di dunia entertain terus. Bisnis juga. Jadi waktu bikin bunda entertain sama pendidikannya. Memang membagi waktunya yang luar biasa menurut aku tantangannya, karena kan aku juga ibu rumah tangga, aku juga ngurus anak dan suami, aku juga bekerja bisnis ya, dan tidak mudah sebenarnya mengatur waktu di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Tapi support dari suami, support dari anak, support dari orang sekitar itu luar biasa banget. Jadi kayak di saat hari-hari aku nangis, di saat hari-hari aku kayak aku lelah, nggak mungkin lanjutin. Dan teman-teman sekelasku, Masya Allah banget. Kamu bilang terima kasih tuh. Iya, terima kasih. Dan dua, ya, PA1 aku dan PA2 aku ya, Pak Suko dan Pak Fendi yang ayo bisa baca, belajar. Karena cara berpikir S3 tuh tidak seperti kalau mungkin teman-temanku yang akademisi, mereka udah biasa gitu ya. Kalau aku kan dulu S1 ya lumayan ya, terlalu susah ya. S2 waktu itu aku ambil bisnis karena memang aku butuh basic bisnis, gak punya basicnya gitu. Nah di S3 ini PSD
LDM pengembangan sumber daya manusia, aku banyak menemukan hal-hal yang menurut aku begini ya gitu. Dan cara berpikirku juga semua tuh benar-benar dirubah. Karena mudah-mudahan aku kalau bisa, karena Universitas Erlangga kan salah satu universitas yang terbaik gitu ya. Jadi tidak menyesal kalau aku masuk situ gitu, karena aku dituntut untuk ya lo harus belajar, nggak bisa masuk sini tapi mau setengah-setengah cuma dapat gelar S3 doang tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak bisa pakai embel-embel artis gitu. Nggak bisa, ternyata Biar memang belajar. harus belajar gitu. Dan aku senang karena aku tidak di sini untuk siapapun kamu. Selebrita. Iya, aku harus bisa selebrita. Jadi harus belajar, harus benar-benar. Dan aku support banget sama suami dan anak-anak, jadi aku benar-benar Masya Allah ya. Pokoknya aku minta sampai S7. Bun, gimana Bun? Azril juga menyusul S2 di kampus yang sama, bagaimana Bun? Adrian seperti apa? Selebrita. Dari Jakarta ke Surabaya. Udah nyetir mobil dari Jakarta ke Surabaya ya, udah semua. Ternyata masuknya bukan Agustus 12 September. Jadi berubah semuanya kan. Anak dokter. Terus kita tadi dari apartemen, dari kos-kosan, akhirnya maunya di rumah abah, di rumah saudara kita yang di baru samping. Udahlah, lagi aman yang bikin anak di sana. Ambil apa? S2-nya bisnis. Politik. Politik. Jadi S1-nya bisnis, S2-nya politik. Bun, terinspirasi Tapi oleh ngelepasin Bunda Azriel. masih Bun Adria. Ya terinspirasi, kalau yang bagus kan gak apa-apa ya. Anaknya bundanya. Tapi ngelepasin Azriel menurut aku gimana sih Bun? Banyak yang kangen juga kan Laki-laki masih. itu bukan dilepas, masuk pergi. Gimana aku pergi? Dulu kan pengennya di sekolah di luar. Kita udah bilang pokoknya kita berdua orang tua akan mikir Jakarta kalau bisa masuk di hari. Tapi dia mikir kalau panggilan politik kan politik Indonesia ya, jadi dia pengennya ngambilnya di Indonesia aja. Dan alhamdulillah diterima di UNER gitu. Dan aku senang banget karena bisa satu alma mater jadinya. Mau ngikutin jejaknya Mas Anang mungkin? Loh Mas Anang dulu mau masuk UNER gak bisa. Aku ini orang yang gagal total di UNER. Tapi Mas Anang mau ambil S2 loh di UNER. Jadi keluarga UNER nih kita nih. Ada motivasi nggak sih Mas Anang dari Iya makanya kan Bunda nanti lulus, Azriel juga. Mungkin aku bisa satu kelas ya Mas. Sepertinya aku satu kelas. Bun, target dan Mudah-mudahan. rencana setelah dapat gelar dokter apa sih Bun? Aku tuh gak ada ngoyo-ngoyo habis dapat gelar dokter mau ngapain, belum kepikir ya kayak belajar dulu aja orang susah banget begini. Yang penting aku bisa mendapatkan benar-benar ilmunya di sana, aku bisa belajar yang benar. Dan ke depan nih tahun depan setahun aku benar-benar gak akan banyak pergi, hanya fokus kayak kerja, rumah sama Sekolah, rumah sekolah. kerja sama sekolah. Jadi benar-benar aku blok dulu kayak kehidupan yang lain, karena kalau aku Gak apa-apa pun aku ngurus aja bisa. Mau nyuci, makan, masak bisa. kamu apa-apa aja nanya aku di celana dalam gimana? Gak perlu dijelasin jangan nanya. Kalau ini enggak lah. Ada apa sih Bun? Ada nggak Bun? Terus apa guys? Kesulitannya apa Bun? Selama ini dalam Enggak, kesulitannya apa? Kesulitannya ya tadi Mas, mungkin kalau aku tuh fokusnya belum ada anak suami, terus benar-benar fokusnya kuliah aja, mungkin aku bisa, aku yakin gitu. Tapi karena ke distract dan semuanya apa-apa kan masih bunda gitu ya. Jadi gak masalah, memang udah terbiasa begitu gitu. Dan akunya harus memang menghandle dan membagi waktu untuk bisa mana yang aku prioritaskan, mana yang memang waktunya aku untuk belajar gitu. Jadi anak-anak tidur jam 9 malam, nah itu aku Dia belajar. 1 jam aku fokus belajar. Terus jam 11 lalu aku istirahat, karena aku udah sekarang nggak bisa tidur terlalu malam kan. Bangunnya juga udah alhamdulillah udah nggak insomnia, bangunnya subuh udah sampai pagi, udah sampai malam lagi gitu. Jadi seneng lah hidupnya itu teratur. Bunda, Aurel curhat banyak fitnah, tanggapannya dong Bunda. Kan fitnah. Jujur Iya, anak itu itu dia. Kan dari fitnah kan? kemarin kan. Iya, kan fitnah kan? Sindiran Iya gitu. kan fitnah. Iya, kejar di Lo bukan Instagramnya. ini, maksudnya aku itu kan fitnah. Ya udah didoakan aja. Tapi ada curhatan juga jujur dari kemarin itu kan lihat kan storyku, aku tuh lagi buka aku lagi kerja, jadi aku lagi buka Budarmi, lagi live, lagi macam-macam. Aku tuh jujur sama Aurel belum pernah ketemu yang bener-bener ngobrolin tentang ini. Aku malah ngelihat dari postingan IG-nya siapa gitu. Terus aku tanya loh, Kak, ini Nah, kamu kan sudah kenapa? pernah ngasih red, nah ini ngasih garis merah lah. Kak, kalau menghadapi hidup kayak begini udah pasrahkan sama Allah, berdoa aja. Yang bisa menyelesaikan masalah manusia ya Allah. Dengan kita berikhtiar kan. Kalau kita kan mungkin kita kan hidup sekarang memang di era sosial media yang bukan terbuka lagi, dan selalu luas-luasnya terbuka. Jadi
apapun bisa dijadikan bahan untuk yang suka-suka ya enggak gitu. Jadi mungkin kenapa kakak sekarang jadi lebih sensitif pastinya karena punya anak gitu. Kalau misalnya kita udah punya anak, pasti kita kalau menghadapi hal-hal yang kayak gini, apalagi khususnya mungkin kenanya anak, kita sampai beda dibanding kalau ke diri kita gitu. Jadi ya aku rasa aku belum benar-benar ngobrol sama dia tentang hal ini gitu. Jadi aku karena kemarin benar-benar 2 minggu fokus ke ujian disertasi aku sama kelumian. Jadi ya apapun itu mudah-mudahan apapun akan lewat, mudah-mudahan ini ujian, pasti kalau sudah ujian pasti bisa lewat. Mungkin nasihat yang Mas Anang berikan buat Aurel gimana sih? Nasihat yang diberikan Mas Anang sama Puji juga gimana sih? Jangan jadi Nah, antar aku baca dulu ya. Sudah sama Puji sama kalau aku yakin kalau aku yakin nggak mereka ya mau menyindir siapa menurut aku harusnya sih nggak gitu ya. Mungkin ada salah paham atau gimana aku nggak ngerti juga, belum ngobrol juga. Udah dijelasin fitnah tadi. Tapi kalau menurut aku Aurel sama Aurel harusnya nggak punya sikap atau sifat yang seperti itu sih menurut aku ya bukan karena aku orang tuanya. Jadi nanti coba aku tanya lagi apa permasalahannya, karena jujur bener-bener lagi nggak. Aku cuma pernah melihat apa yang kemarin kayak tayangan postingan aku di TikTok yang udah 2 tahun yang lalu gitu, ada disangkutin nama apa. Jadi sekarang tuh berita tuh kayak udah yang lama disangkut-sangkutin atau apa gitu. Tapi aku tidak tahu tentang masalah mereka tuh sebenarnya tujuannya apa bagaimana, tapi aku yakin mereka Makanya didoakan sama-sama dan teman-teman dibikin damai aja. Apalagi 17 Agustusan ikut masalah apa hadiah sama 17 Agustusan kita kemarin ketemu orang Indonesia. Kita kemarin ketemu pelukan apa say hi, ketemu cium, gak ada begini, masalah Pak. sama sekali, Iya. baik-baik aja. Cuman kalau yang gua tuh pasti bukan fans, pasti hatersnya aku sama Mas Anang. Yang nggak suka sama Mas Anang sama aku pasti pengen buat sesuatu. Kalau yang fans-fansnya Fuji yang bener kayaknya tahu kalau kita maksudnya nggak ada masalah. Jadi aku yakin kayaknya nggak mungkin lah mengadakan sesuatu yang tidak ada. Buat kemarin Aurel juga selebrita DJ banyak yang nyinyir juga nih. Karena aku bilang kita hidup di negara yang sosial medianya sudah seluas ini, makanya tuh disertasi aku adaptasi artis menghadapi transformasi digital ya. Jadi kita memang udah teruji, kita keluarga udah teruji dan siap mental, kurang mental tepat. Udah Kan bagian hidup kita kita itu ada 2 dunia nyata sama dunia. hari ini kita disukain, besok bisa di ini itu udah biasa lah. Jadi ya menurut aku ya itulah hidup di era sekarang. Bun, termasuk komentar atas soal Vanessa ya Bun. Bun, termasuk komentar atas soal almarhum Vanessa ya Bun. Termasuk komentar atas sempat mengkomentari aku ya soal. Nah, ini aku lebih nggak tahu lagi. Nggak tahu. Kamu menanyakan sesuatu, aku tahu lagi. nggak Aku tahu. salah jawab, bingung lagi malah jangan-jangan. Gini, nggak tahu. intinya gini, apapun yang sekarang mungkin lagi jadi suatu berita, ya baiknya kita hadapi secara Dewasa dan benar, bijaksana secara aja. bijaksana, karena aku mudah-mudahan aku yakin keluarga intiku harusnya tidak punya sifat yang ada menyindir orang lain atau nulis-nulis status yang kayak gitu. Harusnya kita tidak seperti itu ya, yang aku yakin dari anak-anakku. Jadi kalau memang ternyata ada berita-berita lain seperti itu, jujur kita belum ngobrol sama mereka juga, karena benar-benar ketemu aja tadi kan sekilas ini. Kita juga habis pergi lama dari Jawa, jadi dari Surabaya jadi ada hang nih. Jadi ya didoain lah mungkin apa? Pokoknya Akur-akur, didamaikan, nggak ada masalah. didamaikan guys. Jauh lebih baik. Kita lagi 17 Agustusan. Oke.